ATPM kita yaitu Ford itu hengkang dari Indonesia. Sehingga kita bisa dibilang anak kehilangan induk lah. Saya anggap mobil ini cukup sempurna. Dengan ada komunitas ini saling berbagi, saling sharing tentang keluhan masing-masing. Mereka bisa mengerjakannya sendiri. Ford Everest adalah SUV leather frame diesel andalan Ford yang udah diproduksi dari tahun 2003. SUV Amerika ini memiliki 3 generasi dan terkenal memiliki mesin yang tangguh. Di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakannya, mulai dari dipakai harian, off-road, bahkan touring bersama klub. Uniknya dari Ford Everest Club Indonesia sendiri terbentuk karena tutupnya pabrik Ford di Indonesia. Kira-kira ngerawatnya gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Riznul Hakim Rasidi, Ketua Chapter. Nama saya Ahmad Syarif atau biasa dipanggil Asya, sebagai Ketua Umum Ford Everest Club Indonesia. FFC itu berdiri pada tahun 2015, Om. Jadi pada tahun 2015 sendiri FFC baru tergabung paling baru 40 kendaraan saja. Kemudian dari tahun ke tahun berkembang sampai sekarang 2023 terregister sekarang 1.390, Om. Jadi sangat luar biasa pesat perkembangan dari Ford Everest Club Indonesia tersebut. Alhamdulillah hari ini kami dari FFC Chapter DKI Jakarta melaksanakan Jambore yang pertama. Dengan kita kasih tagline DKI punya gawe. Seperti makna katanya ya, Jambore itu kita berkumpul bersama-sama. Jadi tidak hanya internal Chapter DKI Jakarta saja, tapi kita juga mengundang teman-teman chapter yang lain. Alhamdulillah hari ini ada 9 chapter yang bisa hadir pada acara ini. Agenda acara yang pertama, karena kita chapter DKI Jakarta ya, kita mau mengangkat kebudayaan khas DKI Jakarta. Seperti tadi kita sudah ada kesenian palang pintu, dan mungkin nanti malam ada satu lagi surprise dari kita, yaitu ada lenong. Kebudayaan yang mungkin sekarang sudah hampir punah, karena sudah mulai kurang diminati. Jadi lo mau tahu namanya sangat panitia di sini? Iya, Pak. Bang, kalau pengen masuk, masuk apaan? Kenapa ini? Apaan? Pepsi. Kita emang main diembangkan cepat, jangan abang matiin. Ngomong emang gampang, cepat abang buktiin. Keunikannya mungkin ini ya, FFC itu dulu terbentuk lantaran ATPM kita yaitu Ford itu hengkang dari Indonesia. Sehingga kita bisa dibilang anak kehilangan induk lah. Nah, dari orang-orang yang merasakan punya hati yang sama, terus keluhan yang sama, bisalah terbentuk jadi FFC itu sendiri. Makanya itulah yang membuat kita unik. Mobil kita rata-rata mobil sudah berumur, tapi di FFC itu dari segala umur, baik dari mahasiswa sampai pensiunan ada di FFC. Selain mesin yang tangguh, mobil ini juga memiliki ground clearance yang tinggi, sehingga tidak membuat was-was saat road trip. Kira-kira road trip paling jauh kemana sih? Saya pribadi, alhamdulillah, terjauh ke arah barat itu sudah ke Sumatera Utara. Dulu kita pernah ada, tahun lalu ada Jambore di Pulau Samosir. Kalau ke arah timur sudah sampai Bali. Ya, acara sendiri dari FFC sendiri itu udah banyak ya, tersebar dari mulai Aceh sampai ke Bali, bahkan sampai kita ada event di Makassar juga. Jadi sudah seluruh se-Indonesia sudah. Berhubung pabrik Ford udah tutup, kira-kira spare partnya susah gak sih? Dan kalau perawatannya harus kemana aja? Perkenalkan, nama saya Leo Kawilarang. Kebetulan saya dikasih kesempatan memiliki Ford Everest TDCi tahun 2008, yang mana
ini menjadi suatu kendaraan yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengenal Ford Everest itu tahun 2016, yang mana awalnya saya memiliki Ford Everest manual 4x2, tetapi dengan seiringnya waktu saya mulai berpindah mencintai Ford Everest yang 4x4, 4x4. Sejarahnya Ford Everest ini saya beri nama White Rhino karena saya memang membelinya waktu itu sedang tur ke Ujung Kulon. Jadi saya beri nama White Rhino. Setelah memiliki mobil ini, saya sedikit memodifikasi, menambah bull bar, menambah ketinggian ban ukuran 285/1675, body lift 5 cm, suspensi lift 3 cm, mungkin total naik kurang lebih sekitar 12-15 cm, ditambah variasi sedikit snorkel. Ya mungkin jadi tampilannya seperti ini Om. Kalau untuk Ford Everest yang aslinya itu adalah 2500 cc, kurang lebih 145 HP. Tetapi kebetulan punya saya ini sudah saya upgrade menjadi 3000 cc, torsinya mungkin naik sekitar 20. Dengan konsumsi bahan bakar dalam kota 1,8, kalau luar kota bisa tembus 1,11 atau 1,12. Yang pertama, kalau kita menilai Ford Everest dibanding kompetitor, yaitu dari segi ekonomis dan harga. Karena harga Ford Everest dibanding kompetitor dengan tahun yang sama jauh lebih murah, tapi kelebihannya dari segi penampilan dia memang full adventure ya Om. Jadi dipakai jalan pun segala medan cukup tangguh. Saya anggap mobil ini cukup sempurna, cukup baik, di tahunnya juga cukup gagah. Mungkin dari segi kekurangannya hanya harga jualnya jatuh ya. Tetapi bagi pecinta-pecinta Ford Everest mungkin harga tidak akan dilihat dan dia akan mengangkat daripada nilai jual Ford Everest sendiri. Apalagi sekarang komunitas Ford Everest Club Indonesia sudah membernya banyak, hampir seluruh Indonesia, sehingga nilai dari Ford Everest sendiri sedikit terangkat Om. Sebenarnya Ford Everest itu sama dengan mesin-mesin yang lain Om. Jadi perawatannya hanya menjaga ketinggian oli, menjaga juga air, juga suhu kendaraan. Kebetulan kalau ketiga komponen ini kita jaga, saya yakin Ford Everest yang kita bawa itu tidak akan terkendala di jalan. Spare part Ford Everest itu memang kalau di pasaran cukup mahal Om, tetapi seimbang dengan daya pakai. Karena semua harus memakai bahan yang orsinil sehingga pemakaian dari suku cadang atau kendaraan ini akan lebih awet. Tetapi seiringan dengan waktu banyak beberapa rekan dari kita yang menjual part yang aftermarket sehingga bisa membantu rekan-rekan yang memiliki atau terkendala dengan masalah spare part. Kita harus akui aftermarket itu akan sedikit membantu dalam perawatan mesin Ford Everest. Bagi yang ingin memiliki Ford Everest, ada beberapa tipe Ford Everest, mulai dari Ford Everest yang tipe konvensional yaitu TDI, Turbo Diesel Intercooler, yang mana ini adalah perawatan yang paling mudah, suku cadang pun bisa dikonvensi dengan kendaraan-kendaraan lain, tetapi kelemahan dari segi torsi dia sedikit rendah. Ada tipe kedua yaitu Turbo Diesel Common Rail Injection yang seperti mobil ini. Dia perawatannya memang agak sedikit harus dibawa ke bengkel-bengkel yang biasa mengerjakan Ford Everest supaya tidak menjadi malapraktek. Dengan perawatan rutin, saya rasa Ford Everest kita sendiri tidak akan banyak kendala di jalan. Yang banyak kendala biasanya bagi pembeli-pembeli mobil yang ex-tambang, yang mana kendaraan tersebut lama terbengkalai. Tetapi kalau membeli daripada perorangan-perorangan yang sudah lama dipakai, saya yakin Ford Everest itu tidak rewel. Yang pertama, marilah kita sama-sama sekarang lebih menguatkan persaudaraan kita, seperti tagline-nya Abang Ketum kita, yaitu berdaya bersama untuk 5G. Jadi kita sama-sama di 5G itu mengeluarkan daya dan upaya demi kemajuan 5G. Ya, dari saya sendiri, saya berterima kasih kepada chapter DKI yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ini sangat baik sekali untuk chapter-chapter lainnya, karena DKI mempertontonkan keunikannya daerah masing-masing. Jadi
di setiap chapter pun jika dilakukan seperti DKI ini alangkah sangat baiknya untuk kepariwisataan kita juga seperti itu akan baik sekali. Dan tentunya silaturahmi di antara pengguna Ford Everest itu akan semakin banyak akan mengetahui. Jadi kita tidak sedikit-sedikit harus ke bengkel, tidak sedikit harus manggil mekanik. Tapi dengan sendirinya, dengan ada komunitas ini saling berbagi, saling sharing tentang keluhan masing-masing, mereka bisa mengerjakannya sendiri. Dan itu terjadi selama ini. Ya, saya harapannya kita semakin solid dan makin berkembang lagi komunitas kita. Itu saja. Wih, seru banget klub ini nih. Selain sering camping, anggotanya juga sangat informatif perihal rekomendasi spare part dan bengkel. Jadi kalian jangan takut untuk memelihara Ford Everest.